Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah di video sebelumnya Brikos menjelaskan secara sekilas tentang misi Maki Zenin yang diberikan oleh pemimpin baru klan Zenin, yaitu Megumi Fushiguro. Dari sinilah pencarian senjata dan alat kutukan oleh Maki Zenin di gudang senjata klan dimulai. Sesampainya di padepokan klan Zenin, Maki sempat dipergoki oleh Naoya yang kini tidak bisa berbuat apa-apa karena Naoya gagal menjadi pemimpin Zenin. Dia sempat mengejek-ejek Maki yang wajahnya rusak karena luka bakar serius. Bahkan Maki juga sempat bertemu ibunya yang ingin menghentikannya. Namun ya, Maki sama sekali tidak peduli dengan segala tetek bengek yang berhubungan dengan Zenin. Dia terus maju menuju gudang senjata klan, mengabaikan ocehan Naoya dan ibunya. Namun sesampainya Maki di gudang senjata, dia tidak menemukan alat-alat terkutuk karena Ogi Zenin dalam kurung ayahnya sudah membuang semuanya. Yang dia temui hanyalah Ogi Zenin yang habis menyiksa Mai Zenin. Dari sinilah terungkap alasan kenapa Jinichi Zenin dan Ogi Zenin memilih Megumi daripada Naoya. Ini karena Megumi dianggap bisa mendamaikan keluarga Zenin dengan keluarga Gojo dan mempererat persatuan dengan keluarga Kamo. Yang mana Noritoshi Kamo, calon pemimpin berikutnya keluarga Kamo, adalah teman Megumi. Namun bukan berarti Jinichi dan Ogi mau menerima Megumi begitu saja sebagai pemimpin klan. Apalagi Megumi hanyalah orang baru di Zenin. Yap, Megumi adalah bagian dari rencana mereka, di mana setelah 3 klan Jujutsu damai, maka mereka akan mengeksekusi Maki, Mai, dan Megumi. Ini karena mereka bertiga dituduh bersekongkol dengan Gojo Satoru yang telah dianggap kriminal oleh markas Jujutsu. Membunuh Maki, Mai, dan Megumi pasti akan menyenangkan markas pusat Jujutsu. Barulah ketika Megumi tewas, Naoya bisa maju menggantikannya. Tanpa basa-basi, Ogi Zenin langsung berniat menyerang Maki dengan teknik pedang rahasia Falling Blossom Emotion, teknik pedang yang mampu mengcounter serangan lawan yang sebelumnya tidak diketahui, bahkan bisa digunakan untuk melawan perluasan domain. Jadi teknik Ogi ini mirip Falling Petal Naobito Zenin, sementara Maki melawannya menggunakan senjata Kel buatan Juzo, di mana senjata ini bisa menyerap energi kutukan bahkan membatalkannya. Pertarungan pedang keduanya pun tidak terelakkan. Maki membiarkan Ogi menyerangnya terlebih dahulu untuk melepaskan teknik di tebasan pedang Ogi. Fokus Maki hanya menghindar dan ya, dia berhasil menghindari serangan pedang Ogi. Barulah ketika teknik pedang Ogi telah digunakan, Maki menyerang sekuat tenaga dengan senjata Juzo yang akhirnya membuat pedang Ogi patah. Maki sepertinya punya kesempatan untuk menyerang. Dia pun menebas Ogi yang pedangnya patah, namun Ogi berhasil menebas Maki terlebih dahulu. Yap, teknik Ogi sangat mirip dengan Falling Petal Naobito Zenin. Bedanya jika Falling Petal menyerang secara otomatis, maka Falling Blossom harus diarahkan, di mana energi kutukan secara otomatis kembali ke pedang Ogi meski telah patah. Jadi fokus tekniknya bukan di pedangnya, melainkan di energi kutukannya. Di sini Ogi mengungkapkan alasan dia tidak bisa dipilih menjadi ketua klan meski kuat. Itu karena dia punya anak yang lemah, yaitu Maki dan Mai. Ogi pun membawa kedua anak perempuannya yang sekarat menuju ruangan hukuman milik klan Zenin, di mana di ruangan tersebut terdapat roh kutukan level 2 dan di bawahnya. Maki dan Mai dalam kondisi sehat mungkin tidak masalah dengan hal ini, tapi dengan keadaan luka parah seperti sekarang, mereka hanya akan jadi santapan roh kutukan. Sebelum meninggalkan kedua anaknya di ruang hukuman, Ogi kembali mengejek Maki kalau para penyihir berlatih keras dengan fisik mereka sama seperti yang dilakukan Maki setiap harinya. Namun bedanya, para penyihir punya teknik kutukan yang membuat mereka berkembang melebihi batas fisiknya, sementara Maki hanya sampah yang tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Setelah ditinggalkan ayahnya, Mai memangku Maki mengungkapkan rahasia besar tentang anak kembar, di mana anak kembar di dunia Jujutsu dianggap sebagai satu kesatuan. Meski tidak semuanya demikian, tapi dalam kasus Mai dan Maki, hal tersebut terjadi, di mana Maki dan Mai adalah satu tubuh yang dibagi menjadi 2. Mai mendapatkan energi kutukan tapi tidak punya semangat menjadi penyihir, sementara Maki punya semangat menjadi penyihir tapi tidak bisa menggunakan teknik kutukannya. Dari sinilah selama Mai Zenin yang tidak punya semangat menjadi penyihir tetap hidup, sekeras apapun Maki berusaha, maka tidak akan ada hasil yang signifikan. Cara untuk menghentikan kutukan anak kembar ini adalah dengan mengorbankan salah satunya untuk menjadi penyupport. Sayangnya untuk kasus Mai dan Maki, hanya Mai lah yang bisa menjadi support karena dialah yang punya teknik kutukan. Mai menggunakan teknik constructionnya untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia yang membawa Maki ke alam bawah sadar, memohon pada Maki untuk menghancurkan semuanya, dalam kurung semua keluarga di klan Zenin.
termasuk keluarganya sendiri. Dari sinilah Maki seperti dihilangkan batasan pada tubuhnya sendiri, di mana layaknya air sungai yang dibendung menggunakan dam. Kini dam tersebut telah jebol, mengalirkan semua potensi Maki dengan deras. Maki pun terbangun dari sekaratnya, mencoba menyadarkan Mai yang telah mati. Para roh kutukan juga bersiap menyerang mereka. Ogi Zenin yang baru saja meninggalkan ruangan dikejutkan dengan menghilangnya para roh kutukan dari ruangan. Dari sinilah Maki tiba-tiba muncul dari dalam ruangan. Ogi merasakan ketakutan yang luar biasa, sama seperti saat dia berhadapan dengan Toji Fushiguro. Yap, Ogi seperti melihat Toji dalam diri Maki. Dia pun menggunakan teknik Strong Flame untuk membakar Maki. Namun Maki dengan cepat mampu menghindar dan menebas kepala Ogi. Ingat ya, yang ditebas kepalanya bukan lehernya. Jadi kepala Ogi terbelah menjadi dua. Belum selesai, Maki kemudian dihadang oleh Kukuru Squad. Buat yang tidak tahu, Kukuru Squad berisikan anggota klan Zenin yang tidak berbakat menggunakan teknik kutukan, sehingga mereka harus dilatih dengan kekuatan fisik setiap harinya untuk menjadi prajurit ahli bela diri atau prajurit ahli pedang. Squad ini dipimpin oleh Nobuaki Zenin, di mana sebelum masuk SMA Jujutsu, Maki dulunya juga berlatih di squad ini. Squad ini berada di bawah organisasi Zenin yang lebih besar, yaitu The Hei, yang mana anggotanya berisi para anggota klan Zenin dengan level penyihir semi grade 1 dan di atasnya, di mana squad Hei saat ini dipimpin oleh penyihir kelas 1 spesial, yaitu Naoya. Dari sinilah Maki seperti menghadapi mantan rekan-rekannya di pelatihan paling keras. Menghadapi puluhan pasukan elit Zenin, Maki tanpa ragu membantai mereka semua. Ada yang disabet kepalanya, dipotong lehernya, ditusuk dahi dan punggungnya, ditusuk tempurung kepala dan titiknya. Intinya semua anggota pasukan elit Kukuru dibantai dengan sadis oleh Maki. Sang kapten Nobuaki Zenin sangat terkejut setelah semua pasukan elitnya dibantai Maki. Dari sinilah organisasi Zenin yang lebih besar, yaitu The Hei, mulai ikut menyerang Maki, di mana Chojuro Zenin mengeluarkan teknik manipulasi tanah untuk menepuk Maki dengan tangan raksasa. Dan ya, meski telah tertepuk dengan telak, tapi Maki tetap bisa keluar dalam keadaan sehat walafiat. Dia pun langsung menyerang Chojuro dan Nobuaki secara bersamaan. Namun karena mereka adalah semi grade 1 ke atas, serangan cepat Maki berhasil mereka hindari. Namun tidak berselang lama, Maki bergerak cepat menusuk leher mereka berdua dengan tangan kosong. Dari sini teknik kutukan Ranta Zenin, di mana dengan matanya dia mampu menahan pergerakan lawan yang mampu dia lihat. Namun sayang pergerakan Maki terlalu cepat untuk ditahan dengan mata Ranta, sehingga matanya langsung hancur karena tidak kuat menahan pergerakan cepat Maki. Sementara itu, saat Maki ditahan menggunakan mata Ranta Zenin, penyihir kelas 1 spesial yaitu Jinichi Zenin menggunakan teknik tinju meteornya untuk menghujani Maki dengan kumpulan tinju raksasa. Bangunan di padepokan klan Zenin sampai hancur karena teknik sekali serang dari Jinichi ini. Ranta yang telah buta mengira Jinichi berhasil membunuh Maki, tapi kenyataannya Maki berhasil selamat sambil membawa kepala Jinichi. Setelah menghancurkan anggota The Hei, Maki menemui bos The Hei, yaitu Naoya. Dari sinilah terungkap kalau The Hei adalah pengagum Toji Fushiguro termasuk Naoya, dimana meski Toji tidak punya teknik kutukan, tapi kekuatannya menginspirasi organisasi The Hei untuk menciptakan skuad elit Kukuru yang memang anggotanya tidak punya teknik kutukan sama seperti Toji. Naoya sendiri saat kecil disebut sebagai Zenin Genius yang diberkahi teknik kutukan istimewa dari ayahnya. Dia digadang-gadang akan menjadi pemimpin klan Zenin di masa depan menggantikan ayahnya. Naoya kecil merasa kasihan saat diberitahu ada anggota klan Zenin yang bahkan tidak punya sedikit pun energi kutukan, yaitu Toji Fushiguro. Namun saat Naoya melihat wajah gahar Toji yang sama sekali tidak gentar meski tanpa energi kutukan, saat itulah Naoya menjadi fans berat Toji Fushiguro. Kita masuk ke pertarungan Maki dan Naoya. Di sini Naoya tidak terima kalau Maki telah menjelma menjadi Toji. Dia pun melesatkan serangan-serangan cepatnya untuk menghajar Maki. Maki sama sekali tidak berdaya ketika dihajar dengan kecepatan FPS dari Naoya Zenin. Meski teknik FPS sangat cepat, namun bukan berarti teknik ini adalah teknik tercepat, karena terbukti kecepatan teknik Dara Choso mampu menandingi kecepatan Naoya. Namun di pertarungan ini, Naoya belajar dari kesalahan tersebut, di mana dia terus-menerus menggunakan serangan FPS untuk bergerak cepat, dan istimewanya saat digunakan secara terus-menerus, teknik FPS akan semakin cepat dan semakin cepat. Bahkan Naoya sudah mencapai tahap kecepatan subsonik, sementara Maki yang sedari tadi dihajar Naoya hanya menghitung-hitung angka. Dan saat Naoya sudah berada di kecepatan subsoniknya, Maki berniat menangkap Naoya dengan gerakan Shiranui Style. Namun Naoya bukan fokus mengadu kecepatan subsoniknya dengan style Maki, tapi malah fokus menyentuh tubuhnya. Dari sinilah Maki dipaksa mengikuti hukum 24 FPS. Naoya dengan pede kembali menyerang Maki dari titik buta dengan kecepatan subsonik yang diikuti gerakan 24 FPS.
dimana dikatakan kalau gabungan teknik serangan ini akan meremukkan tulang rusuk Naoya. Dia sangat yakin Maki tidak akan bisa menghindar dari serangan super cepat dan dahsyat dari Naoya ini karena Maki sedang berada di titik butanya. Namun ya, meski diserang dari titik buta dengan kecepatan maksimal Naoya, Maki yang sedari tadi menghitung ternyata menghitung jumlah gerakan Naoya yang mampu bergerak 24 gerakan dalam waktu 1 detik. Dari sinilah Maki dengan tubuh seperti Toji Fushiguro mampu mengikuti hukum 24 FPS dari Naoya dan akhirnya memberikan satu tinju telak ke wajah Naoya. Yap, Naoya Zenin pada akhirnya berhasil dikalahkan Maki hanya dengan satu tinju telak. Setelah mengalahkan Naoya, Maki menepati janjinya pada Mai untuk menghancurkan semua yang ada di klan Zenin termasuk keluarganya sendiri. Setelah membunuh ayahnya, Maki menemui ibunya. Ibu Maki sangat ketakutan melihat anaknya berubah menjadi monster yang menghancurkan klan Zenin. Tidak diketahui apakah Maki membunuh ibunya, tapi yang jelas ibu Maki terlihat membawa pisau dengan leher yang tergorok. Sepertinya ibu Maki menggorok lehernya sendiri. Dari sinilah ibu Maki menemui Naoya yang ternyata masih hidup setelah terkena tinju satu pukulan dari Maki. Naoya berniat bangkit kembali untuk membalas Maki, namun ada yang aneh karena dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan energi kutukannya sendiri. Kemungkinan ini ulah teknik kutukan ibu Maki. Dari sinilah ibu Maki langsung menusuk Naoya dan mati bersamanya. Lalu terungkap kalau ibu Maki sebenarnya tidak jahat, dia hanya tidak mampu melawan kekejaman klan Zenin yang telah membuat kedua anaknya menderita. Yap, sebelum kematiannya, ibu Maki mengatakan bersyukur telah melahirkan Maki dan Mai. Maki kemudian keluar dari padepokan klan Zenin sambil membawa mayat Mai. Dia menyerahkan mayat Mai pada Momo dan bergerak untuk pergi ke Cooling Game dengan kekuatan yang hampir selevel dengan Toji Zenin. Setelah kejadian tersebut, 6 anggota The Hei dan 21 anggota Kukuru dilaporkan tewas secara misterius karena tidak ditemukan jejak energi kutukan di tempat kejadian. Klan Gojo dan klan Kamo mengajukan permohonan pada markas pusat Jujutsu untuk mencoret klan Zenin dari 3 klan besar Jujutsu. Namun permohonan tersebut masih ditangguhkan. Dengan begitu, Megumi Fushiguro masih dianggap sebagai pemimpin klan Zenin dengan sisa anggota dan padepokan yang telah hancur. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini sampai salam mi.